wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran menggunakan limbah kertas. Ini merupakan kertas yang tidak terpakai, lalu kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran untuk matematika. Yang kita butuhkan adalah tentunya limbah kertas yang sudah tidak terpakai, namun belakangnya masih bisa kita pergunakan. Belakangnya harus polos ya. Kemudian kita perlu lem kertas, kemudian kita perlu yang namanya gunting, lalu penggaris jangan lupa, kemudian kita perlu namanya double tip gitu ya, lem double tip. Kemudian yang terpenting adalah ini, spidol untuk membuat media pembelajarannya. Yang kita perlukan lagi adalah bentuk-bentuk pembelajaran seperti bentuk bangun datar gitu ya, persegi, segi 6, segitiga arah gitu ya, dan gambar-gambar seperti misalnya gambar belut, gambar ikan, gambar cumi-cumi, gambar gurita gitu ya. Nah, ini bisa digambar dengan menggunakan spidol ini gitu. Ibu-ibu kalau yang nggak punya printer atau nggak punya laptop ataupun PC di rumah, jadi ibu-ibu kalau ingin membuat gambar seperti ini, ibu-ibu bisa menggunakan spidol ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita membuat pola gambar gitu ya, ini kita gunting mengikuti polanya. Saya pilih pola lingkaran gitu agar lebih mudah untuk nanti pengaplikasiannya di dalam media pembelajaran. Seperti ini jika sudah jadi. Nah, setelah kita menggunting polanya tadi, gambar-gambarnya dengan menggunakan gunting, langkah selanjutnya adalah kita membuat base untuk nanti kita bisa menempelkan masing-masing gambarnya ini ke dalam limbah kertas tadi itu untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu membuat sign atau arah ke atas gitu ya, terus ke bawah, nanti ke kanan dan yang ke kiri. Ini untuk bisa tahu, bisa untuk pembelajaran anaknya juga, untuk bisa tahu mana sih yang di atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri. Karena jika anak-anak yang umurnya 1 sampai 4 tahun itu masih bingung kan, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah gitu. Nah, ini pembelajaran untuk anak-anak juga bisa tahu mana arah itu gitu ya. Setelah kita membuat polanya ini, lalu sudah kita gunting, kemudian kita bikin base-nya menggunakan penggaris. Ini kita ukur dulu ya, lingkarannya itu diameternya berapa. Ini sekitar 4,6 cm, berarti lewat dari itu agar nggak terlalu mepet banget, kita gunakan spidol. Saya suka warna ini gitu ya. Kita buat polanya itu 5 cm 5 cm gitu. Oke, ini juga begitu, 5 cm 5 cm. Kemudian buat garis.
gitu. Nah, space yang ini sekitar 1 cm ini nanti untuk menempelkan ke sisi yang lainnya gitu ya. Karena kan kita punya sekitar tadi 6 gambar gitu ya. Jadi kita buat kotaknya itu 7 dengan 1 itu adalah nanti isi sign yang di atasnya. Ini kita ukur lagi 5 cm. Ya, 5 cm. Jadi selain untuk menghemat pengeluaran ibu-ibu untuk membuat media pembelajaran, untuk membeli mainan anak-anak, mending kita buat aja kan. Gitu. Setelah kita garis horizontal, kemudian kita garis vertikalnya. Sama seperti tadi, jadi 5 cm 5 cm ya, karena diameter lingkarannya itu 4,6. Bawahnya kita garis lagi ke bawah secara vertikal. Begitu juga untuk kertas yang satunya ya. Sama 5 cm 5 cm. Lalu kita garis secara vertikal. Kemudian jika sudah, kita satukan kedua kertas ini menggunakan lem gitu ya. Lemnya kita rekatkan di sini untuk menyatukan kedua kertas tadi, atau jika ibu-ibu ingin lebih kuatnya lagi bisa menggunakan double tip gitu ya. Seperti ini. Kurang kuat ya, kita pakai ini aja deh biar lebih kuat. Kemudian kita gunting. Lalu kita lepas. Gitu ya, ini dijamin pasti kuat. Kemudian kita satukan.
gitu ya. Nah, jadi deh base untuk media pembelajaran anak-anak di rumah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita meletakkan arah gitu ya, arahnya ini di atas di base yang paling atas. Jadi kita letakkan ini sign-nya arahnya ke atas, lalu ke bawah gitu ya, ke kiri dan yang ke kanan gitu. Kita rekatkan menggunakan lem kertas saja. Jadi misalnya sign-nya ke atas gitu, kemudian yang ini sign-nya ke bawah gitu ya, kemudian sign-nya atau arahnya itu ke kiri dan arahnya yang ke kanan gitu ya. Setelah itu kemudian kita meletakkan masing-masing gambarnya ke dalam base yang di sebelah kiri. Misalnya ini untuk cumi-cuminya. Jadi masing-masing gambar itu beda-beda warna agar anak-anak juga bisa tahu, oh warna, misalnya warna untuk gurita itu warna merah. Itu bisa disesuaikan dengan gambar yang sesungguhnya gitu ya. Gitu. Direkatkan semua gambarnya, jangan lupa direkatkan gitu ya. Gambar penyunya warna hijau gitu. Terus yang terakhir gambar ikannya ya. Misalnya seperti ini. Oke, jadi deh base pembelajaran untuk anak-anak di usia 1 sampai dengan 4 tahun. Nah, terus ini untuk pembelajaran media pembelajaran matematika di rumah dengan memanfaatkan limbah kertas yang sudah tidak terpakai gitu ya. Kita bisa membuat media pembelajaran mengenai bangun datar. Jadi anak-anak agar tahu apa itu bentuk segitiga seperti apa, bentuk segi 5 seperti apa, bentuk segi 4 seperti apa, dan segi 6 seperti apa gitu ya, dengan menggunakan limbah kertas ini. Dan agar anak-anak juga bisa tahu mana yang warnanya biru misalnya, yang warnanya merah, yang warnanya kuning, warnanya hijau, dan lain sebagainya. Ini bisa kita membuatnya dengan menggunakan spidol warna-warni. Jadi ibu-ibu kalau ingin membuatnya di rumah atau anak-anak ingin langsung mempraktekannya, bisa menggunakan spidol ini. Kita membuat polanya gitu ya dengan menggunakan penggaris, jangan lupa, karena ini adalah bangun datar gitu ya. Dan jangan lupa kita harus ada yang namanya lem kertas, terus gunting, dan lem double tip, dan yang paling penting adalah kertas
limbah kertasnya. Oke, langsung saja, karena saya sudah mempersiapkan polanya terlebih dahulu, jadi kita langsung menggunting polanya ya. Jika Bapak Ibu belum membuat polanya di rumah, bisa membuatnya dengan menggunakan spidol warna-warni ini gitu. Jika ingin membuat polanya dengan menggunakan penggaris dan spidol, kita langsung gunting saja ya. Base-nya, luarnya itu saya menggunakan lingkaran karena ini mudah untuk dibuatnya, kemudian agar hasilnya tuh lebih cantik gitu. Jadi masing-masing bentuk itu kita menyiapkan beberapa warna gitu ya. Misalnya ini untuk segi 5. Nah, setelah kita menggunting bentuk-bentuk bangun datarnya, dan jangan lupa ada warna-warnanya gitu ya, karena saya pakai 4 warna, biru, merah, kuning, hijau, makanya saya juga mempersiapkan lingkaran yang warnanya tuh berbeda-beda, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau gitu ya. Ini kita singkirkan dulu gitu. Kemudian kita bikin base-nya menggunakan limbah kertas yang tidak terpakai. Sama seperti tadi, karena saya menggunakan lingkaran yang diameternya adalah 4,6, berarti di sini saya membuat base-nya itu adalah dengan size-nya itu 5 cm gitu ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa kita buat bentuk yang tidak ada warnanya seperti ini. Ini untuk base nanti yang akan kita letakkan di dalam base-nya. Oke, kita gunting ya. Atau jika ibu-ibu tidak ingin membuat bentuknya di print seperti ini, ibu-ibu bisa langsung menggambarnya di dalam base yang tadi sudah kita buat dengan spidol. Ini saya buat seperti ini agar hasilnya itu menjadi lebih cantik. Sudah jadi patternnya. Kemudian base yang tadi kita punya nih, ini kita tempelkan bentuk-bentuk yang tadi sudah kita buat dan kita potong dengan menggunakan ini ya, lem kertas. Jadi yang pertama itu misalnya kita mau menempelkan bentuk segitiga.
sini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menempelkan bentuk yang persegi 4. Kemudian misalnya kita ingin menempelkan segi 5. Dan yang terakhir kita ingin menempelkan bentuk segi 6-nya. Ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, kotak yang sebelah kiri ini saya akan menempelkan warna-warna yang tadi sudah kita potong ya. Kita gunting seperti warna ini. Misalnya yang warna biru dulu ingin saya letakkan di sebelah kiri ini gitu. Lalu warna hijau, kemudian warna merah, dan yang terakhir adalah warna kuning. Jika ibu-ibu ingin menggunakan warna lebih dari 4 ini boleh, agar anak-anak bisa lebih mengenal warna selain warna 4 basic ini gitu ya. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk menyocokkan bentuk-bentuk yang sudah kita buat tadi, bentuk bangun datar yang sudah kita buat tadi dengan bentuknya misalnya segitiga dan warnanya misalnya warna biru. Berarti nanti anak suruh mencari bentuk bentuk segitiga dan warnanya biru misalnya ini gitu ya. Ini nanti akan diletakkan di sini gitu. Nah, untuk lebih menarik lagi, karena anak-anak umur 1 sampai dengan 4 tahun itu sudah bisa kita ajarkan tentang berhitung gitu ya. Anak-anak pasti bisa berhitung dari 1 sampai dengan 10 misalnya, maka di sini di kotak sebelah kanan atas saya tulis jumlah. Gitu ya. Nah, berarti diletak di kotak sebelah kiri ini juga bisa saya tulis jumlahnya gitu ya. Oke. Sudah selesai media pembelajaran yang kita buat. Sekarang kita akan langsung praktek ke anak-anak kita di rumah. Ini ada keponakan saya namanya Rehan. Coba Rehan, halo gitu. Halo. Nah, ini Rehan ingin mencoba kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan limbah kertas. Cara mainnya gini, Rey. Jadi, ini kan ada beberapa bentuk segitiga gitu ya. Ini segi kotak atau segi 4 gitu ya. Terus ini ada berapa? 5. Segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini segi 3. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Ini 3. coba hitung lagi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. berarti segi 6. 6 gitu ya. Ini ada beberapa bentuk, ada 4 bentuk dari segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Terus ada warna, ini warna apa Rehan? Biru, terus hijau, terus merah. Yang ini kuning gitu ya. Nah, tugasnya Rehan adalah mencocokkan mana bentuk dan warnanya itu dicocokkan. Jadi kalau udah ketemu nanti misalnya ini nih, ini bentuknya segitiga, warnanya biru. Berarti Rehan cari bentuk segitiga warnanya biru ini kan. Jadi ditempel di sini gitu ya. Oke, tahu cara mainnya? Tahu. Oke. Lanjut Rehan. Nah, sekarang cari
warna bentuknya segi 4, warnanya biru, cari. Nah, tempel. Oke, terus lanjutin. Bener nggak tuh? Itu bener itu. Cari. Ya. Di situ bener nggak? Bener nggak sih warnanya kayak gitu? Bentuknya sama nggak? Berarti harusnya di mana? Ya, terus warnanya ini benar warnanya biru. Harusnya Warna biru. mana ya yang warnanya biru? Nah, itu. Tempel. Oke. Sip. Next, turun ke bawah. Ini warnanya Hijau. hijau, bentuknya Segitiga. mana bentuk segitiga. Oke. Terus oke. Lalu benar nggak? Oke. Oke. Merah. Bentuknya sesuai tuh. Biar bentuknya kayak gitu. Nah, oke. Ya, bagus, kejap. Ya, terus oke, kejap. Oke. Udah selesai. Benerin. Jangan kebalik-balik. Oke. Oke. Lepasin. Dah. Oke ya. Yakin Rehan itu udah bener semua? Dah. Udah ya. Sekarang hitung. Ada berapa sih? Satu. Ini, yang warna biru ada berapa? Tiga. Yang warna biru 1. 1, 2, 3, 4. Berarti ada? 4. Kalau ada 4, ditulis di sini. Angka 4. 4 gitu ya. Terus yang hijaunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. Tulis lagi di situ. Oke, good job. Yang merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Bagus. Kemudian 1, Kuningnya? 2, 3, 4. ya, 4 juga warna kuningnya. Ada 4 juga. Oke, kemudian yang gambarnya segitiga ada berapa? Hitung Rehan, turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Good job. Tulis di bawah sini 4. Nggak bisa. Di sini. A, Angka berapa? 4. Iya, 4. Tulis 4. Sip. Yang persegi 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yes, 4. Kemudian segi 5-nya? 1, 2, 3, 4. Yes, 4 juga. Kemudian yang terakhir segi 5-nya ada berapa? 1, Segi 6 ya. Segi 6-nya? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 juga deh. Gitu ya. Nah,
sekian pembelajaran dari Dah selesai. kita untuk menyesuaikan bentuk bangun datar dengan warnanya. Kemudian yang terakhir adalah menghitung berapa banyak bangun datar di dalam base yang sudah kita buat tadi. Semoga bermanfaat. Ini media pembelajaran yang tadi udah kita buat. Ini kita ingin menyamakan bentuk-bentuk hewan laut berdasarkan arah panah gitu ya. Kali ini Betul. seperti yang tadi, saudara saya, keponakan saya namanya Rehan akan mencoba media pembelajaran ini. Cara mainnya gini, Rehan. Tahu lurus. Ini ada hewan gitu ya. Ini hewan apa? Apa? Cumi-cumi. Yes, cumi-cumi. Cumi-cumi arahnya ke Lurus. lurus ke atas gitu ya, berarti bentuknya ngikutin cumi-cuminya. Tapi kalau arahnya ke bawah berarti Ke bentuknya bawah. ke bawah. Oke, kalau ke kiri ini bentuknya namanya ke kiri. Terus yang ini ke Ke kanan gitu ya. Ya, good job kayak gitu Rehan. Sip. Itu hewan apa? Ubur-ubur. Ubur-ubur atau apa? Tata. Lupa. Gurita ya. Gurita. Nah, bener nggak itu bentuknya begitu? Kalau ke bawah panahnya. Yang ini. Oh. Benar. Nah, terus? Oke, good job. Sekali lagi. Oke. Sip, good job. Oke, terus. Oke. Oke, ke kiri, terus ke Kanan. oke, ke kanan. Terus yang ini gambar apa ini? Belut listrik. Belut listrik, pinter. Bener gak sih bentuknya begitu? Kayak ke atas gitu ya, ke bawah. Nah, ke atas begitu, ke bawah begitu. Kalau ke kiri, oke. Kalau ke kanan, kanan gitu ya. Oke. Terus itu namanya Kura-kura. kura-kura atau penyulah Penyulah. laut. Oke. Bawah. Terus ini ke kiri. Terus Ke kanan. ke kanan. Oke. Ikan. Terus yang terakhir Ke atas. Ke berikan ya. bawah. Oke, ke atas ke bawah. Terus Ke samping. ke samping apa itu? Ke Ke kiri. terus yang ini ke Ke kanan. ke kanan. Oke, kalau udah sekarang hitung lagi dari sini. 1, 2, 3, 4. 4 ya, kita tambahkan di sini jumlah. Ada berapa Rehan? Tulis. 4. Ada 4. Good job. Oke, yang ini 4. 4 juga. Oke, tulis. Oke. 4. 4 juga. Jadi dihitung mulai dari arahnya ya. 4. Oke, 4 juga. 4. Oke, terus loh, ini jatuh ya. Naikin Rehan. Oke. Itu ada berapa? Ini 4. 4 juga. Oke. Good job. Belum selesai. Yang
di bawahnya. Coba pinjam. Ini jumlah juga ya. Kita jumlah. Ada berapa ini? Yang arahnya ke atas. Coba hitung. 4. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. tulis di sini. 6. Tulis 6 gimana? Iya. Oke. Yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 juga ya. Oke, terus? 6. Iya. Terus? 6. 6. Gitu ya. Oke, terus Rehan, coba aku belum mau nanya. Kalau yang ini namanya arah ke Lurus lurus atau ke A? ke bawah, Ke A? atas, Atas. Yang ini ke ke bawah, yang ini? ke kanan, Ini ke kiri, kiri. Yang ini ke? kanan. Ini gambar Cumi-cumi. cumi-cumi. Yang ini? Apa? Gurita. Gurita. Yang ini? Udang. Udang. Ini? Belut listrik. Belut listrik. Yang ini? Kura-kura. Kura-kura. Yang ini? Ikan. Ikan. Oke. Menyenangkan ya pembelajaran hari ini. Rehan suka? Suka. Oke, besok kita main lagi ya. Ya. Oke, Ya. demikian pembelajaran mengenai selesai. Hewan laut dan arah gitu ya. Karena ini pembelajaran untuk dari 1 sampai 4 tahun, ibu-ibu dapat menambahkan jumlah gitu ya di kolom sebelah kanan jika memang anaknya sudah bisa berhitung. Tetapi jika anak-anak masih belum bisa berhitung, tidak perlu ditambahkan kolom jumlah di sini. Oke, demikian dari saya, pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan boleh di bawah ini. Terima kasih.